Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, segala amal jadikanlah amal yang engkau terima di sisimu, wa syifaan min kulli da', dan kami memohon kepadamu ya Allah kesembuhan dan kesehatan dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk dalam bahasan memaknai bacaan di dalam doa-doa iftitah. Bahwa doa-doa iftitah yang kita baca itu ternyata memiliki kandungan makna yang sangat agung. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengurai dua doa iftitah. Yang pertama adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah doa iftitah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian berikutnya yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, di mana doa iftitah ini diperebutkan oleh 12 malaikat Allah untuk membawanya ke atas langit. Adapun berikutnya doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa iftitah yang diriwayatkan oleh khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kepada kita, annahu kana idza qama ila shalah, adalah baginda Rasul kalau beliau berdiri di dalam salat, beliau membaca doa iftitah berikut. Apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu, Engkau yang menciptakan langit dan bumi di agama yang lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada tandingan bagimu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Wa anna minal muslimin, dan aku termasuk di antara hamba-hambamu yang muslim. Nah, para pemirsa, doa iftitah yang ini sebetulnya belum selesai. Jadi kadang kita mengerjakan salat, Allahu Akbar kata kita, kemudian kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pertama adalah banyak orang yang di dalam doa iftitahnya menyambung dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya. Jadi dari hadis ini dapatlah kita pelajaran tidak ada kata inni di dalam doa iftitah. Jadi tidak ada inni wajjahtu, tapi langsung pada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Benar doa iftitah tersebut, tapi belum selesai. Jadi yang dilakukan oleh banyak orang di dalam sholat adalah menggabungkan dua doa iftitah.
Tapi dia gabungkan tidak sampai selesai dia baca. Mengapa demikian? Ternyata ketika kita membaca doa iftitah wajjahtu sampai pada wa anna minal muslimin, masih ada sambungannya, di mana Nabi SAW melanjutkan doa tersebut dengan bacaan Allahumma antal malik, ya Allah, engkau adalah raja di raja. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abdu, engkau adalah Rabbku sedangkan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa'taraftu bidzambi, dan aku akui ya Allah betapa banyak aku melakukan dosa. Faghfirli dzunubi jami'an, oleh karena itu ya Allah, aku memohon ampun atas setiap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan tersebut. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya ya Allah tidak ada yang mengampuni kesalahan-kesalahan kecuali engkau ya Allah. Belum juga selesai. Wahdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena sesungguhnya tidak akan ada yang menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan, palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena sesungguhnya ya Allah tidak ada sesuatu pun yang akan memalingkanku dari akhlak yang buruk kecuali engkau ya Allah. Labbaika wa sa'daika, ya Allah, aku akan berusaha di dalam ketaatan dan aku akan terus berjuang melaksanakan perintahmu. Jadi ini juga meminta kepada Allah, ya Allah, aku akan berusaha di dalam ketaatan dan aku akan terus berjuang melakukan kewajiban kepadamu ya Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik, seluruh kebaikan itu ya Allah ada di kedua tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak ada padamu ya Allah. Ana bika wa ilaika, aku senantiasa berada padamu, senantiasa dalam ketaatan padamu, dan senantiasa memohon taufik kepadamu ya Allah. Tabarakta, setiap keberkahan darimu ya Allah. Wa ta'alaita, dan engkau maha tinggi ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku padamu dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi para pemirsa, jadi doa iftitah itu yang kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara musliman wa ma ana minal musyrikin, itu bukan doa iftitah yang pendek, tapi itu adalah doa iftitah yang sangat panjang sekali. Jadi yang dilakukan selama ini adalah, pertama, ada yang menambahkan dengan ini. Berarti jika ada yang membaca setelah ini doa iftitah dengan wajjahtu, dia harus hilangkan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia ingin membaca doa iftitah ini juga boleh sebetulnya, tapi yang lebih bagus adalah membaca keseluruhan dari doa iftitah tersebut. Nah, jadi atau dia baca satu saja dari doa iftitah. Contohnya ada doa iftitah yang sederhana seperti yang kita baca sebelum ini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik, itu sudah satu doa iftitah. Di kadang kita di dalam salat boleh jadi mungkin belum tahu, kadang kita imam yang kita salahkan. Allahu akbar kata imam, kemudian kita bertakbir sebagai makmum. Mungkin kita belum Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu dalam membaca doa iftitah yang demikian, kadang imam sudah bismillahirrahmanirrahim. Kadang kok cepat sekali imam? Bukan imam yang cepat, sebetulnya imam sudah membaca satu doa iftitah yang sempurna. Nah, kita yang menambahkan doa iftitah yang lain. Nah, sayangnya ketika kita menambahkan, itu pun belum sempurna yang kita tambahkan. Masih panjang lagi bacaan doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi sampai habis. Nah, para pemirsa dimanapun berada, sebetulnya jika kita melihat doa iftitah ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Di antaranya adalah
Di sini kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Di sini pula kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita katakan kepada Allah, sesungguhnya setiap solat yang aku lakukan, semua ibadah yang aku lakukan ya Allah, hidupku ini 24 jam, mulai dari aku lahir sampai aku mati nanti ya Allah, itu hanya untukmu ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kemudian kita mengakui di sini bahwa kita adalah seorang hamba. Di sini sampaikan, anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, sedangkan aku ini adalah hambamu. Nah, para pemirsa dimanapun berada, predikat hamba ini adalah predikat yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak dipanggil oleh Allah dengan Rasul, tidak dipanggil oleh Allah dengan Nabi. Tapi tengoklah surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi predikat hamba adalah predikat yang paling tinggi yang disematkan kepada seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebetulnya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kita ini sebetulnya apapun di dalam hidup ini tidak akan bisa memisahkan diri dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya seburuk-buruk pun dia hidup, tetap dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan makna di sini adalah zalamtu nafsi wa i'taraftu bidzambi. Kita pun mengakui kezaliman yang telah kita lakukan. Inilah yang senantiasa dahulu ketika nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, yang ketika keduanya memakan buah di dalam sorga yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati pohon, namun ternyata keduanya juga mendekati pohon tersebut karena bisikan dari iblis sampai keduanya turun ke bumi. Dalam riwayat Adam di India, kemudian Hawa sekitar Jeddah, kemudian keduanya saling mencari lalu bertemu di padang Arafah yang kita kenal sekarang dengan Jabal Rahmah. Nah, keduanya bertahun-tahun itu mengakui dengan doa yang senantiasa juga kita baca dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Sungguh termasuk orang yang merugi. Di antara juga kandungan dari doa iftitah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dituntun ke sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan keutamaan akhlak yang baik. Kata Nabi, sesungguhnya aku menjamin sorga yang paling tinggi bagi siapa yang bagus akhlaknya. Bahkan dalam kebaikan akhlak ini, itu Nabi meminta kepada Allah agar akhlak beliau dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu juga ketika kita bercermin, bukankah kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus rupaku, hidungku ke bawah, mataku sempurna, mulutku bagus, telingaku elok, mendengar dengan baik, fahassin khuluqi. Oleh karena itu ya Allah, aku mohonkan kepadamu ya Allah, perbaiki pula lah akhlakku. Di sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, aku mohon kepadamu ya Allah, baguskan pula akhlakku. Kemudian di sini di antara kandungan makna di dalam doa iftitah yang kita baca tadi, kita mengakui dan kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepadanya. Inilah terkandung dalam kalimat labbaika wa sa'daika. Ya Allah, aku akan senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu dan aku akan terus berusaha kepadamu ya Allah untuk senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban.
Jadi kita minta kepada Allah untuk senantiasa bisa dalam jalan taat dan senantiasa beribadah kepadanya. Dan yang terakhir, kandungan makna dari doa iftitah yang kita baca tadi adalah bahwa setelah kita mengakui setiap kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah taala. Jadi keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah taala. Jadi di sini kita sampaikan wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Jadi ada makna yang bisa kita petik di sini. Pertama, seorang tidak boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dengan keburukan. Tidak ada ceritanya dia maling, dengan maling itu mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya seperti ini. Ada orang yang mungkin dia korupsi. Korupsi ini bukan untuk dirinya, tapi dia ambil uang, dia maling uang orang lain, tapi dia gunakan untuk membantu fakir miskin. Bisa saja ini terjadi. Atau dia ambil uang, kemudian uang itu bukan hak dia, dan dia gunakan itu untuk umroh ataupun haji. Maka ini tidak bisa. Tidak bisa seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan keburukan. Kemudian wasyarru laisa ilaik, dari sini kita juga bisa memahami bahwa keburukan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah dalam penyebutan tersendiri. Contohnya adalah tidak boleh seorang dalam berdoa, ya Allah yang mencipta, ya Allah Tuhannya wow, ya Allah Tuhannya babi. Tak boleh kita mengucapkan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada, meskipun memang Allah yang menciptakannya. Meskipun wow, babi dan semacamnya itu memang Allah yang menciptakan, tapi tidak pantas dan tidak layak seorang muslim memanggil Allah dengan sebutan yang seperti itu. Nah, kemudian di antara makna yang terkandung di dalamnya juga adalah bahwa keburukan itu tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang naik kepada Allah itu hanyalah kebaikan-kebaikan saja. Nah, inilah para pemirsa dimanapun berada, ternyata doa iftitah yang kita baca tadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, hingga akhir doa iftitah. Ini adalah doa iftitah yang panjang dan memiliki kandungan makna yang amat luar biasa. Di antaranya adalah pertama, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada sekutu bagi Allah taala. Kemudian kita serahkan semua hidup dan mati ini, ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan itu hanya untuk Allah taala. Kita pun mengakui bahwa kita hanyalah hamba Allah dan Allah adalah Rabb kita. Kita pun mengakui betapa banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan selama ini, dan kita pun minta ampun kepadanya. Kemudian kita meminta kepada Allah agar setiap yang kita lakukan ini ditunjukkan kita kepada akhlak yang baik, karena tidak akan ada yang menuntun kepada akhlak yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa iftitah ini pun kita mengakui setiap kebaikan itu bersumber dari Allah taala. Kita mendapatkan kesehatan itu dari Allah taala. Kita mendapatkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan semua dari Allah taala. Bahkan yang buruk pun menurut kita itu baik di sisi Allah taala. Karena sebetulnya kebaikan dan keburukan itu, pemirsa, itu menurut kita. Contohnya adalah sekarang karena hari penghujan, ada orang di hari hujan-hujan seperti ini, di antara manusia ada yang jualan bakso, ada juga yang jualan es. Nah, kalau seandainya hari hujan, kira-kira mana yang baik? Bagi penjual bakso, hujan baik bagi dia. Kalau bagi orang es, tidak baik menurut dia. Sekarang kita ganti. Kalau sekarang hari panas terus, dengan orang yang sama, ada yang jual bakso, ada yang jualan es. Nah, bagi jualan es baik bagi dia. Hari panas, bagus kata dia. Bagi orang yang jualan bakso, tidak bagus bagi dia. Jadi, kebaikan dan keburukan itu sebetulnya hanya menurut sisi kita manusia, tetapi semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir,
Kesimpulannya adalah kejahatan dan keburukan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Maksudnya adalah makhluk tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan keburukan. Kemudian kita tidak boleh memanggil Allah dengan sebutan yang buruk, seperti contoh wahai Tuhannya wahai Tuhannya babi. Tidak boleh kita menyebutkan itu kepada Allah, meskipun memang Allah yang menciptakannya. Kemudian setiap keburukan tidak akan naik kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah para pemirsa dimanapun berada, doa iftitah yang amat luar biasa sekali. Jika selama ini kita sudah menghafal sampai wa ma'ana minal musyrikin, tugas kita adalah melanjutkannya Allahumma antal malik hingga habis doa iftitah ini. Mudah-mudahan dengan itu semakin banyak doa iftitah yang kita hafal, maka akan semakin menarik solat yang kita dirikan. Sekali solat, doa iftitah ini yang kita baca. Solat kita berikutnya lain pula doa iftitah yang kita baca. Ini akan membuat solat semakin dirindukan oleh seorang muslim. Kita akhiri pertemuan kita pada subuh kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.